Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukannya kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini menasihati kita untuk mencari damai di dunia yang mencerminkan damai surgawi. Tetapi langkah-langkah perbuatan baik kepada sesama harus menjadi terjemahan lebih lanjut dari kediaman rohani. Kekudusan rohani harus bermuara kepada sikap hidup sosial, penuh kasih di tengah kebersamaan dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Markus mencatat cara Yesus mendidik para muridnya supaya mencari Allah dalam keheningan reflektif dan meditatif. Sesudah itu membuka mata untuk melihat yang terlantar dan telinga untuk mendengar jeritan pilu domba-domba yang tersesat. Menekuni dua aspek kehidupan sebagai manusia bermutu harus mewarnai kepribadian sebagai murid Yesus. Kita hanya bisa mengalami damai sejahtera yang sejati kalau kinerja hidup kita dibangun dalam keseimbangan antara kerohanian yang mantap dalam aksi nyata, yang berdaya guna, menuntun pula sesama yang melarut kepada kedamaian bersama Yesus sebagai gembala kita. Mari kita pergi ke tempat yang sunyi sambil tidak lupa turun ke tengah dunia, menemui mereka yang membutuhkan kasih kita. Semoga Tuhan Yesus, ajarilah kami jalan-jalan-Mu, supaya kami memiliki mutu kedalaman rohani dan keringanan hati untuk melayani sesama kami yang terlantar. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.